atine iku sing sorong gitu. Nek iso aja rasa tua untuk perhatikan diri. Anda harus menemukan kelanjutan hidup secepat mungkin kalau bisa. Itu sebenarnya peragian rohani kalau puasa. Kalau haji maju. Jadi orang yang sudah haji itu dia berperilaku seperti maju. Di situ dia sudah tidak barat, tidak timur, tidak lagi, tidak perempuan, dia sudah inti. Kayak semar kayak orang-orang itu. Nek wong isi lanang wedok itu si wong sinau. Makanya kalau ada gerakan membela perempuan segala macam itu berproses di sinau. Di sini tidak ada perempuan laki-laki di pengajian kita. Nek perempuan laki-laki, mereka tidak ingat bahwa mereka perempuan dan mereka laki-laki. Makanya di sini tidak perlu dibatasi karena mereka tidak sadar bahwa mereka laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada naluri gender di sini. Yang ada adalah mencari kebenaran dan kenikmatan dari Allah. Kan gitu. Jadi yang berarti di sini manusianya, bukan jenis kelaminnya. Nah, terakhir yang zakat. Zakat itu air susu. Terus banyak sekarang gampang ini lah. Orang apa? Pedus ngombe susunya dile ya. Bayangkan pedus ini dile. Jadi artinya yang kamu dapatkan dari Allah itu bukan hanya milik kamu. Kamu harus mencari milik siapa? Selain saya. Kalau Anda menemukan itu, hakikat bahwa yang ada di tanganmu bukan semuanya milik kamu, dan setiap orang menyadari itu, maka kita akan terus-menerus saling memberi, saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ini punya apapun itu bukan milik saya, maka dia harus dijadikan milik bersama. Makanya dia kambing ini lagunya dicolong ke kiri wae ora masalah. Nek perlu gawe lagu dengan rencana dan dicolong. Oke, aku dhewe oke sing dipek wong iki gak oke banget. Dan aku ora masalah. Nek misalnya sesuk di boken kok aku sing protes, betul sama betul. Betul. Enggak apa-apa saya. Betul enggak apa-apa. Monggo kalau mau gawe lagi monggo. Aku ora masalah gagal bisa. Ya. Sebab gue orang urusan kalau sing ngomong aku gitu kan masalahnya kan. Gitu ya. Jadi kalau zakat itu ya itu nek uang nggak berzakat dia menentang hukum alam, dia menentang hukum Allah, menentang syariat. Apa sampai diwajibkan ya? Itu karena sebagian manusia mungkin tidak punya kesadaran sampai seperti itu, maka bisa diwajibkan. Jadi itu kan hukuman alam, hukum Islam itu. Sebenarnya nggak usah disuruh, nek jadi mengerti dan punya rasa, mesti dikasih hukum lah, mesti dibagi-bagi ya gitu. Cuma karena aktaruhum layak ilmu, aktaruhum layak tafakkaru, kebanyakan manusia tidak mau berpikir dan menggunakan akal, maka akhirnya Allah bikin regulasi, bikin aturan ketat. Itu pun jumlahnya cuma 2,5%. Mesti di mana? Nah itu dunia itu ya, itu ya 50-50 ya, benar ya. Parah, iya deh. Saya kira alhamdulillah malam hari ini Kiai Yakin kalau untuk menyiapkan beberapa hal yang berbeda dengan sebelumnya, panjenengan saya persilakan. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muhammad dan juga Pak Haryadi bahwa zakat ini begitu pentingnya untuk kita semua. Dengan zakat itu kalau kita kelola dengan baik, maka saya berpikir persoalan-persoalan di kota ini kalau kita semua melakukan zakat, insya Allah persoalan kemiskinan selesai, persoalan yang lain selesai. Dan kita memang tidak akan pernah dirugikan dengan bayar zakat itu. Hadis mengatakan bahwa barang siapa yang suka membantu orang lain itu
Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Itu janjinya Allah pada kita. Jadi kalau kita zakat membantu orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Dan karena itu monggo kita maksimalkan zakat di kota ini yang tadi sudah mencapai 4,3. Mudah-mudahan targetnya menjadi 5. Insya Allah nanti kita ketuk nantinya dari warga kota ini dalam rangka juga untuk kepentingan kita semua. Persoalan-persoalan atau risiko-risiko yang ada di masyarakat itu, kalau itu kita tanggung bersama-sama itu akan ringan. Kalau istilahnya Pak Heru ini risk sharing cross become. Jadi risiko itu ya akan dipertanggungan bersama oleh semua masyarakat. Nah, kalau itu kita bersama-sama melakukan itu, insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan oleh kita sendiri dengan membayar zakat yang sesuai yang dituntutkan oleh kita sebagai umat Islam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Basnas Kota sukses. Mumpung eling baik, jadi saya sebenarnya zakat itu dengan amil, dengan sistemnya, dengan pelakunya, sebenarnya memang harus diukur berdasarkan kemampuan kontrol yang bisa dilakukan. Artinya naik nasional dia hanya kontrol, tapi kalau lokal itu masih bisa dikontrol. Artinya kalau saya menyarankan sampai online, jadi ada web apa namanya, ada dunia kan di internet itu. Pokoknya kita selalu bisa buka apa ini? Ini kan kita bisa buka lalu lintas keuangan yang masuk dan yang keluar, itu kita tahu. Itu akan membuat melimpah-limpah orang akan membeli, karena orang merasa lega. Open. Iya, jadi selalu online. Oh, saya kira jadi misalnya nanti apa.com apa gitu ya. Itu kita tiap hari bisa baca. Kita ngasih berzakat itu untuk apa kita tahu, maka orang akan berlimpah-limpah insya Allah, akan merasa lega. Karena banyak lembaga-lembaga nasional seperti itu yang tidak jelas digunakan untuk apa. Menurut saya, ada yang saya nggak akan sebut, tapi ada yang ngergai kere Rp1 ke Asia. Malah amile iso nang Amerika duwe omah kasih ecolak larang banget kae nang dino untuk pesawat ngono kae. Itu karena dia mengurusi orang duafa gitu. Sementara kalau dinilai tolong dia tidak siap karena dia belum punya program sendiri. Saya kira harus ada persentase dari badan zakat ini kalau mau untuk duafa itu ada persentase apa 10 apa 20 apa 30%. Anytime orang minta butuh untuk dikasih. Bukan hanya berdasarkan program lembaganya. Artinya standby, setiap saat ada uang mengalir, uang yang standby menurut saya. Jadi tinggal verifikasinya. Kalau orang yang berangkat kan kita kan bisa bikin regulasi, kita bisa bikin persyaratan supaya kita tahu dia benar-benar membutuhkan atau tidak, kan bisa dibikin persyaratan. Tapi ada uang standby itu, apa sih jenis uang standby? Ya, tapi jangan berdasarkan rencana Anda, berdasarkan orang butuh. Loh, iya, berdasarkan program Anda, anggar ini jalur, aku sebabnya program jalur sini. Loh, mereka mau darurat tenang itu. Etiket. Menurut saya harus ada persentase untuk itu. 10%. Kalau saya sudah 30%. Ya. Berarti orang butuh nanti orang gitu. DKI karena nanti tentang jawab administratifnya jelas. Menurut saya gitu. Nah, berdasarkan program Anda, belum tentu program Anda menyentuh orang yang benar-benar butuh. Anda tahu orang butuh karena orangnya datang.
piye duitnya triliunan di kantor Jakarta itu ono kere liwat kere ora iso kayak gitu. Itu apa cap opo belum? Jadi saya ini saran orang ya. Biasanya orang ya bukan malaikat sih. Kira-kira gitu ya, setuju ini ya. Maksudnya ada di antara orang yang itu kadang-kadang dia mengatakan, misalnya yang saya lihat, pengemis. Ada pengumuman jangan memberi apa itu cerita. Oke, saya paham maksudnya sekarang gede. Ya. Kayak pengamen mas, pengamen itu ono sing tenangan, ono sing ya kita yang harus punya kedewasaan dan ilmu untuk membedakan. Kalau ada yang pada wayang di Dandi itu dari cekang, dari sandal cekang, itu pengamen yang sangat bertanggung jawab. Kalau saya lewat sama saya kan, karena dia bertanggung jawab sebagai pengamen. Dia menyuguhi sesuatu dengan kostum serius, dengan makeup serius, dengan musik serius. Orang yang lihat, jadi kan sudah penulis. Tidak semua penulis itu profesional. Orang semuanya penulis senang. Pasal penulis nanti kok ino. Itu di dalam hadis, di dalam itu banyak sekali wacana mengenai kasih sayang kepada penulis. Saya itu cita-cita jadi penulis. Nah, aku untuk kita di gelandangan. Wallahi, aku pengen kue racun aku berkat pelaku yang dalam itu hobiku dan kita juga kenal saya bergaul dengan para aulia Allah seperti itu sejak kecil, ya seperti itu. Anak gue minta cintamu kayak banget. Jadi ini saya kembalikan kepada usul saya tadi. Menurut saya itu adalah prosedur monggo bagaimana caranya. Dan kalau itu mau nulis ke UKI, nggak mendidik kalau kayak kalau itu jangan didik kan UKI. Aku lumayan kan didik tapi anak UKI. Kalau bukan UKI kan didik, beri TikTok aja. Ini maksud saya. Saya tidak menafikan ada penulis yang memang mengakali kita, pura-pura cacat ada. Tapi kan tidak semua. Kita yang harus punya kewaspadaan untuk melihat mana yang memang perlu kita bantu dan mana yang tidak. Kalau program-program biasanya dipakai oleh badan zakat, badan infak, dan macam itu bukan program untuk doa apa, itu program pembangunan biasa. Itu menurut saya, ya kita siap. Yang namanya dokter siap pasien datang, bukan kita datang cari-cari pasien yang kita pilih mana yang akan kita pertolongan. Kalau tidak bisa 100% tidak apa-apa, tapi ditingkatkan dari 10, 20, kalau 30 pun sampai banget. Sing 70 yang struktural, sistemik, gaya desoko, gaya program apa, gaya pendidikan entrepreneurship, pendidikan dodol jaga dan dodol sajaga. Lagi ngerti aku. Koyo iso ya. Sajaga ini. Iki sesuk sembahyang lagi nunggu ya Allah Gara-gara profesor ini. Nanti ngosoi. Ya kalian jaga ya. Silakan berikutnya. Terima kasih Pak Nun, Pak Andredi dan Pak Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu adalah salah satu ibadah yang memang ditujukan pada orang lain. Di antara banyak ibadah yang kita lakukan, sebagian besar ada juga yang dilakukan untuk diri kita sendiri.
satu di antaranya adalah ibadah yang memang ditujukan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita menjadi seorang muslim, itu tidak akan lengkap kalau hanya beribadah untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepuasan kita, bercinta dengan Allah di atas. Kalau kita tidak melengkapinya di masa, jadi kita menjadi muslim belum lengkap kalau belum bisa. Seperti halnya kalau kita menjadi mahasiswa, kita boleh saja mata kuliah yang lain dapat A, tapi kalau ada satu mata kuliah yang tidak lulus dan kita tidak ikut, dan itu mata kuliah yang penting yang diwajibkan, maka kita tidak akan lulus. Jadi zakat itu adalah ibadah yang membuat ibadah kita lengkap dan menjadikan kita lulus. Saya kira itu saja yang harus kita lakukan. Makasih, itu saja. Mas Sintarko barangkali nambahi menyempurnakan yang tadi sangat sudah disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program dari Basnas, bagaimana menghimpun potensi umat dalam bidang ekonomi, lalu diputar dalam sebuah kegiatan bisnis yang berorientasi dakwah, salah satunya adalah apotek 3B. Saya menegaskan 3B ya saatnya, bukan P3. Nanti saya disomasi. Jadi spiritnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa memiliki apotek, ya. Masyarakat bisa membeli di apoteknya sendiri, dan masyarakat bisa memasarkan apoteknya, lalu hasil keuntungan itu dikembalikan kepada masyarakat. Nah, konsep seperti ini sebetulnya adalah konsep sebuah ekonomi kebersamaan atau kolaboratif ekonomi, istilahnya seperti itu. Nah, dengan adanya apotek 3B ini kebutuhan terhadap obat-obatan yang dalam rangka untuk mendukung Jogja Sehat itu akan bisa bersinergi. Oleh karena itu, potensi umat disinergikan dengan program dari Jogja Sehat, kemudian nanti hasil dari itu dikembalikan untuk umat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu program yang diangkat oleh Basnas Jogja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti giliran duta kita, tapi dutanya nggak boleh ngomong kecuali nyanyi dulu. Saya cuma mesti terang-terangannya gini ya, ojo nganti lembaga zakat itu dari perusahaan kemiskinan, butuh duit atas nama wong miskin, narik duit rono rene ning ora cetha untuk aplikasi ini ya, ojo nganti dadi ngono kuwi ya. Jelas ya Mas ya. Aku terang-terangan ya Mas ya, ora apa ya. Soalnya akeh sing ngono kuwi dan tidak ada kontrolnya. Nomor 2, menurut saya cita-citanya nggak usah terlalu tinggi, nggak usah mengentaskan kemiskinan, membereskan ekonomi umat, itu dhuwur lah. Terus pokoknya saonone kayak orang yang tepat yang memang butuh gitu lah. Jadi saya terusnya gitu. Timbangannya dhuwur-dhuwur itu. Karena kalau kita itu berarti kita ngomong makro. Loh kalau gitu gunanya pemerintah apa kalau mengentaskan kemiskinan dalam badan zakat? Kan begitu. Nah kalau gitu sinergi nasional sekalian, sistem pajak kita elaborasi dengan sistem zakat sekalian gitu loh. Jadi kita naik proses itu sangat jauh ya. Pokoknya ono saomone kuwi dikeke setepat mungkin, karena memberi makanan kepada orang yang lapar itu lebih berkah daripada memberikan makanan kepada orang yang sebenarnya tidak lapar.
Jadi yang nomor satu adalah penelitian terhadap siapa yang benar-benar lapar, siapa yang benar-benar butuh, kan itu nomor satu. Nah, yang emergency funding tadi, ada uang emergency dari uang darurat tadi yang sekitar 30% tadi. Kalau Pak Hajati malah mintanya 50-50, yang 50% itu standby. Kalau memang ada orang butuh benar dan memang beralasan, syukur ada pengantar surat yang bisa dipertanggungjawabkan dari RT RW dan seterusnya, itu standby. Kalau memang kita mengelola uang zakat ini dengan program-program kita, terus bedanya apa karo kementerian, bedanya apa karo dinas, ya, bedanya apa karo pemerintah daerah yang begitu. Jadi menurut saya memang menomorsatukan kesiapan untuk mengantisipasi orang yang paling butuh. Makanan kalau bisa kita sampaikan kepada orang yang benar-benar lapar. Maka kita butuh tim peneliti siapa yang benar-benar lapar. Jadi misalnya peta kemiskinan ya, kita tahu persis jenis kerjaannya yang perlu dibantu apa UKM apa segala macam. Sambil yang 50% untuk standby itu. Bapak sekalian, saya akan kasih satu nomor. Kita waktunya masih setengah 11, lumayan kalau ini cepat ya, anunya ya, lumayan padat ya. Nanti kita minta Pak Muzamil untuk memberi pikiran-pikiran yang saya persyaratkan harus belum pernah diomongkan kiai lainnya. Orang rasa omong, karena saya persyaratkan seperti itu supaya nggak itu kok. Sekarang saya coba tanya, tadi kan ini kan ada desa Takwa ya, Mas Wintoko ya, kampung Takwa. Kalau Mas Wintoko sendiri memaknai Takwa itu titik beratnya apa Mas Wintoko? Habis itu saya mau tanya sama teman-teman. Takwa itu titiknya takut dan hati-hati. Takut dan hati-hati. Oke. Ada pendapat lain? Nek diskon milih sak kata terjemahan takwa bahasa Indonesia ini ojo double itu aja. Ya taat bahasa Arab bisa enggak? Takwa taat itu outputnya takwa. Akibat orang bertakwa itu dia taat. Jadi kalau ojo koyo iklan bakat kuwi pasti bakat itu. 5 kata ciptaan manusia, 5 huruf ciptaan manusia. Bakat itu tidak dikasih, bakat itu diraih. Betul? Bakat sesungguhnya adalah kita tidak pernah menyerah. Itu jenisnya tekad. Kalau bakat itu gift, bakat itu fadilah dari Allah. Kalau kamu remehkan fadilah, saya amini, amin ya rabbal alamin, dicabut bakatmu dari Allah. Hati-hati, kok sombong banget tuh ngomongnya apa sih bakat itu? Lu ngomong, itu malaikat. Bakat sama tekad ya atur. Bakat itu betul ada, itu namanya fadilah. Anda punya kecenderungan oleh Allah. Kon senengamu ngimiwah, senengamu ngingwedus, senengamu dodol soto. Kon ahlimu memilih. Sekarang ada fadilah masing-masing. Itu namanya bakat. Bakat itu dari Allah. Kalau semangat tidak mau menyerah itu bukan bakat. Itu jenis tekad. Itu bonek jenisnya. Oke, Mas apa? Takwa lagi apa? Ya? Takwa itu agak lebih aktif. Takwa itu percaya menurut saya. Ono suara kampur. Percaya itu iman. Amana yu'minu iman wa huwa mu'minun kan gitu. Percaya itu iman. Takwa itu ayo kok. Mungkin tidak ada yang persis, tetapi ada titik beratnya. Ya.
derek itu tiba. Sudah ada semua bahasa Nabi Isa. Kalau ikut namanya tiba. Kalau ikut dengan buta tanpa mengerti namanya taklid. Kalau jalan sendiri, kami sendiri namanya ijtihad. Kalau ngikut namanya taat atau ittiba. Kalau takwa bukan. Tadi Mas Bimbo tinggal pilih kok di antara dua tadi. Waspada. Tidak tepat, tetapi dia paling dekat. Waspada. Waspada loh, nanti kamu urusan bersama Allah. Waspada loh, ini masih ada akhirat. Waspada loh. Setiap sebab ada akibatnya. Mundur uang bakar. Jadi waspada dalam arti komprehensif seluas-luasnya itu ya. Nah. Kalau takut itu bahasa Arabnya apa? Khauf atau khasyah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dari ketakutan kepada Allah. Kalau takut bukan takut sekarang. Nah, nanti dia yang ahli bahasa Arab ya. Tapi jangan ya podo wae semuanya sing penting tenanan kalau Gusti Allah ya. Bahasanya boleh apa saja ya. Apa sih pada itu? Satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi ini untuk bapak-bapak yang di depan, ibu yang di depan. Saya bisa persilakan ibu, kemudian Pak Muzamil. Satu nomor apa penjalaannya? Takwa. Takwa. Lanjut. Kopi. Oke, sayang padaku. Biasanya dibawakan oleh Mbak Novia, hari malam ini dibawakan oleh Mbak Yuli Astuti. Beliau ini bukasun, Pak. Jadi suaminya beliau itu kepala dusun di Jombang sana. Tepuk tangan untuk bukasun. Halo. Nanti yang bisa ikut ya. Sallu ala Nabi Muhammad.
kegiatan yang sangat bagus ini. Insya Allah mudah-mudahan terbuka untuk saran-saran, kritik-kritik dan seterusnya, dan transparan online sehingga kita bisa tahu lalu lintas semuanya. Amin. Bu, yang saya utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Haryadi yang saya sayangi, Pak Heru, suaminya lah, dan saya yang pegang, kemudian Pak Heru dan Pak UJ BRT, Pak Sulus, Bapak dari Universitas, Prof. Bako, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini saya mendapat tugas yang tadi saya maklum catur. Ini tugas berat, ini tugas dunia akhirat. Saya mendoa restu, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama. Kalung ini tidak diserahkan hanya kepada saya, tetapi pada kita semua. Setuju? Setuju? Oke. Saya ingin mengajak program pertama adalah membiasakan zakat menjadi habit kita, kebiasaan kita, karena zakat salah satu dari rukun iman dalam rukun Islam, yaitu wajib. Jadi Pak Haryadi sudah menjadi wajib, kami sudah menjadi semua. Jadi seperti perut kita wajib dikasih makan sehari 3 kali, zakat wajib 2,5%. Tetapi saya ingin mengingatkan juga bahwa di dalam Al-Quran adalah 1 biji yang kita zakatkan akan dikembalikan 700 biji. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Insya Allah tidak ada orang berhobi zakat menjadi miskin. Tidak ada. Saya sudah pelajari banyak teman, bahkan yang bukan muslim, yang pada menjadi konglomerat jadi orang kaya, mereka hobinya zakat, menolong orang kecil. Itu kunci dari orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi. Saya ingin tanya Bapak, di sini pengen jadi kaya dunia akhirat? Dunia dulu deh, pengen jadi kaya dunia? Banyak zakatnya. Trust Allah, percayalah pada Allah bahwa semua yang dijanjikan Allah itu benar. Memberikan zakat kalau sudah menjadi hobi, menjadi habit atau kebiasaan, insya Allah dalam kondisi sempit maupun longgar akan kita berikan. Saya menerima ini, saya belum sempurna zakatnya, tetapi insya Allah wajib sudah pasti. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya juga. Tapi belum sempurna secara dunia, karena jika zakat itu bisa diberikan, tadi sudah dikatakan Pak Sulis bahwa tidak ada warga muslim kekurangan, tidak ada warga muslim sulit, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa bayar dan sebagainya. Tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita saling menolong. Dan menjadi manusia yang paling sempurna adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui zakat ini kita akan jadi manusia sempurna. Bapak Ibu, saya matur bahwa di sini ada yang muda-muda banyak. Alhamdulillah pencintanya saat ini, dari yang mulai gadis cantik, mas-mas ganteng sampai yang sepuh-sepuh. Tapi saya saat tadi mau dikasih mic sampai bingung ngomong apa, karena saya betul-betul pesona dengan Cak Nur. Saya punya Mbak Rofi ya. Filosofinya dan cara menyampaikan segala sesuatu itu realistis dengan dasar agama. Bapak dan Ibu, Mas, Mbak, ayo kita hidupkan zakat di bumi Indonesia. Di bumi Indonesia kita menjadi negara muslim yang hebat, negara Pancasila yang hebat kalau zakat ditegakkan. Insya Allah itu menghindarkan bencana alam, bencana manusia di dunia ini. Insya Allah di akhirat pasti. Dan saya ingin bercerita, walaupun zakat itu tangan kanan memberi, tangan kiri aja nggak boleh tahu. Jadi kalau kita sudah berzakat jangan pernah bercerita. Tapi saya ingin bercerita bahwa saya pernah jatuh ambruk
segalanya habis sementara ke depan harus berjuang satu hal yang sangat berat. Saya hanya nangis kepada Allah dan yang saya lakukan seluruh tabungan saya yang tidak banyak saya zakatkan semuanya. Tidak sampai setahun kembali lebih dari 200-300%. Subhanallah, itu saya alami. Habis semuanya karena dapat ujian dari Allah. Satu hal yang saya lakukan, saya zakatkan sisanya semua. Saya berikan kepada Allah. Kalau memang selama ini banyak kurang zakat saya, dosa saya banyak, ambil semuanya ya Allah. Dan Allah menepati janjinya memberikan berlipat-lipat kali. Ayo, siapa yang mau? Jangan pelit terhadap zakat. Insya Allah balik kepada kita. Di dunia juga sudah balik, apalagi di akhirat. Insya Allah. Saya doakan semua yang di sini jadi ahli surga karena zakatnya dan makhluk karena zakatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi panjang ono alasannya oleh kita itu ya. Jadi beliau sangat menyadari, sangat mengerti tempatnya. Saya sebelum Abu Jamil urun nambah 3 hal untuk pintu aja yang ada untuk diri. Yang pertama, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu zakatnya 75%. Kalau Umar bin Khattab 50%. Utsman bin Affan 25%. Ali karena tidak punya apa-apa dia zakatkan dirinya, waktunya, ilmunya. Jadi zakat itu tidak hanya terbatas harta, ya. Zakat adalah apa saja yang kamu berikan berdasarkan kebutuhan orang lain, bukan karena kamu mau, tapi karena dasarnya karena orang lain yang butuh, bukan karena program kita. Kalau program kita itu namanya perusahaan, ya pemerintah yang namanya. Kalau zakat itu berdasarkan kebutuhan orang. Jadi dan itu tidak terbatas harta, tidak juga ilmu, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, yang kedua, musyawudu. Jadi katakanlah kalau takwa itu waspada ya. Waspada itu kan berboleh apa saja. Misalnya gini, waspada sama ayat-ayat Allah. Jangan tidak waspada. Allah bilang, pokoknya kalau sholat menghadap kiblat, ya, semua menghadap kiblat secara administratif teknis menjadi aman. Jadi masjidnya cukup satu arah. Bayangin kalau kita dibebaskan menghadap kemanapun kalau menghadap di situ ada Allah terus gue nak buka kartu, kalian dah semua ukuran di masjid ini. Semua itu sudah karena meskipun Allah menyatukan kiblatnya manusia, tapi kemudian Allah secara kualitatif mengatakan laisa birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Nah, jadi tolong waspada. Jadi ada ayat-ayat syar'i kuantitatif, ada saran-saran tentang rohaniah dan kualitatif. Termasuk zakat itu. Jadi ada 2 ayat, Anda Muzamil kalau dihormati ya. Yang satu wala tamnun tastakbir. Jadi Allah itu selalu menganjurkan zakat, kasih. Tapi pada saat yang sama Allah juga diam-diam di ayat yang mengatakan jangan memberi dengan mengharapkan balasan lebih banyak. Itu ayat baku. Wala tamnun tastakbir. Tastakbir itu mengharapkan yang kafir ya. Nomor 2, kita diumar la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Kalau kamu ingin tahu siapakah yang mendapat petunjuk dari Allah, ialah mereka yang tidak mengharapkan balasan dari perbuatan baik. Maka Allah menyuruh ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan balasan. Mereka lah orang-orang yang aku beri petunjuk. Artinya ada rumus. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah dari Allah terus-menerus, maka jangan mengharapkan apa-apa pada dunia. Harapannya kepada Allah. Ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Jadi Bu, zakat aja.
ojo ini ben kowe sugih. Nah, kowe iki zakat wong apa mbalai ini dhewe. Zakat itu untuk orang lain, benar-benar untuk orang lain. Kita lupa pada diri kita sendiri. Itu namanya berarti aku zakat, ben aku sugih. Itu zakat sebenarnya itu. Makanya tadi saya matur kalau memberi tangan kanan, tangan kiri. Artinya sudah memberikan itu betul-betul dilupakan. Ya, oke. Jadi NKI baik. Jadi dulu rasa aku peduli pagi rasanya. Terus dulu baik. NKI baik. Itu kita diunggah oleh salahun ajro. Lalu mengatakan mereka orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak mengkritik ibu saya mengandani simal model kalau beliau itu kadang-kadang simalakama loh ya. Jadi ya Allah itu suka goda kita, goda dalam arti menguji. Kita dikasih nafsu pada lawan jenis, Masya Allah. Tapi tidak boleh menyentuh. Buat Tuhan kalau bikin wanita cantik, enggak. Wanita cantik kayak apapun kalau kita tidak diberi nafsu kan tidak berpengaruh. Kan yang masalahnya kan kita dikasih nafsu. Jadi kalau gitu. Nek pancen kait kok gawe aku banget, bos begitu rasa dikai. Nek pancen dikai nafsu, mbok rasa dikai wacana ayu kan. Itu sekali kan menukuri. Nah, itu yang saya sebut waspada. Ya, waspada. Dan saya itu betul-betul mengoreksi dia. Berdoa itu. Dua kadang dua banget. Cuma satu doa aja berapa permintaan. Robbana la tu'akhidna in nasina wa rabbana la tuhammilna ma la yusra ma hawala wa rabbana la tuhammilna ma la hawala kuwate. Turun ke masjidah. Kuwate. Terus kok jalur. Kenapa saya ngasih kamu itu? Kamu makan tinggal tidur, bangun saya bangunkan. Bayangin kalau saya nggak membangunkan kamu, masih minta terus. Itu kalau minta, aku kecewa kalau jalur. Ini begitu aturan jalur, kita musuh. Dengar kan jalur. Kalau kita minta terus, kita dibilang tidak bersyukur. Tidak, kita lupa pada yang sudah dimintakan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak minta, Allah memanggil ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan menjawab, akan mengabulkan. Jadi itu namanya dialektika. Kalau Anda menghadapinya dengan logika horizontal, fisik, Anda kecewa sama Allah. Tapi karena ini percintaan memang begitu. Kalau percintaan memang tidak begitu rasional gitu. Bercumbu itu ada rasionalnya. Kalau bercumbu sama suami, sama istri kan tidak rasional, belas. Tidak masuk akal, belas. Gitu. Wes, tidak usah nanya dulu ya. Itu yang saya sebut waspada. Nah, teman-teman sekalian, yang saya kalau kita tarik garis, ini Indonesia sedang mengalami ketidakmengertian di tengah-tengah dialektika ini. Jadi semua serba salah. Nek upama Anies menang, pun tidak. Nek mau Anies kalah tidak. Menang dianggap ini. Jadi ini salah masalah. Ini Indonesia licin sekali. Ini keperasan. Aku ngomong ini tahu apa tahu. Aku punya maksud apa? Saya ngajak Anda jadi anggota aku ya orang. Lalu saya kata, umatku duduk. Aku orang pakai, aku orang jaluk kue bagi wong pola. Aku orang beranak dua. Jadi saya tidak punya apa tuh. Aku baris lagi juga sehari, buru-buru. Tidak ada apa. Neng dicemburui banyak orang dia domba, dia aku ganggu itu, aku ganggu ini. Akal lawan dalil. Habib Rizik dimarahi Cak Nur.
beredar saya anti demokrasi oleh nasi di WA di medsos. Itu tulisan saya tahun 1996. Jadi wong saiki iki tidak punya dimensi waktu. Terus kok apa sing badani disikat. Gitu? Makanya parpol-parpol kita jarine KIH lawan KMP. Terus dia sampai ke bawah KIH lawan KMP dong. Begitu turun selingkuh. Koalisinya berbeda-beda. Sebenarnya apa? Mana ideologinya, mana keyakinannya, kan gitu. Dan apa sih badan ini kok masalah? Kan gitu. Ya itu kadang-kadang itu apa sih badan ini? Sehingga menguntungkan itu yang diambil kan gitu. Ya, makanya apa namanya saya keliling Indonesia itu kabupaten ke bawah, karena bagaimanapun kalau kabupaten ke bawah, terutama di ke bawah itu masih relatif jauh lebih sehat daripada di atas. Makanya kita tidak pernah memenuhi undang-undang dari atas atas. Tidak pernah. Ini bisa menampung 100% rasanya lalu studio. Ya ini juga banget. Kopi wilau umur. Santai, kayak soal santai. Kopi untuk saya itu santai dari belakang Ali itu biar kita dipatikan, biar kita pernah dicerna selalu ada kopi di belakang. Itu santai. Karena kita tahu panitia bermacam-macam. Jadi jenenge wajah orang sisi kalau desa kan sembarang ditokin. Aku sosok Bu, gelas ini lho Bu. Itu Bu. Ini kok kopi dan jahe, sekoten, jeruk, banyu. Terus ngombe itu kan sama ini gendong. Saya tidak melihat itu sebagai kebanggaan karena itu kemesraan. Banyak sekali orang kehilangan kemesraan sehingga selalu teknis urusannya, selalu bertengkar untuk hal-hal yang enggak ada. Karena orang tidak memiliki keindahan, orang tidak mencari kebutuhan itu. Nah itu mana gue nganggur akal penyiar. Ini bendino itu dari api ke Jakarta karu-karuan. Terus itu kita sembahyang, terus waktu sembahyang kita masih minta sama ya Allah tunjuki lagi jalan yang lurus. Baru aja tadi saya dapat banyak sekali. Terus ini juga mau jalan Allah tunjuki lagi jalan yang lurus di dinas terus lagi. Saya tanya, orang yang tanya jalan itu orang yang apa? Yang tersesat. Orang yang bilang di dinas terus lagi adalah orang yang tersesat, benar nggak? Yang belum tahu terus lagi, maka kita mohon pada Allah di dinas mustahil, tak lucu loh. Ya, kalau kita pakai linear berpikirnya itu kan bicara kalau aku zakat itu semua kayak aku semuanya nanti, gitu ya. Tapi karena manusia itu ditakdirkan Allah itu bergetar terus, dinamis terus, ya, mengalir terus. Kebenaran itu detik ini mungkin salah detik berikutnya. Dan tidak ada satupun kalimat saya yang bisa dijamin benar 100%. Dan saya tahu itu, bahwa kalimat saya jangan dipegang. Peganglah kalimat Rasulullah SAW. Jangan kalimat saya. Kalaupun kalimat saya kamu pegang, pakai di jalan menuju kalimat Rasulullah. Jangan percaya kepada saya. Itu tak usah. Ini ya, kiai ngomong seperti aku. Susah dari itu semacam zakat saya juga. Waktu saya ngelalu ngajaran di jam 3 esok kok terus endingnya aku coba lagi loh aku ngomong di jam 3 endingnya jangan percaya saya itu termasuk zakat saya itu kan dulu juga artinya saya membuang diri saya jadi Bu, umpama saya memberikan seluruh diri saya terus saya mati tidak punya apa-apa berapa mati kabaran apa seperti Allah orang sudah lagi.
biasanya Bu, seperti yang sedang alami, kalau kita ikhlas tidak dibiarkan melarat Bu. Oh baru. Ini betul-betul ini melarat-melarat ini harus butuh hormon. Iya, sini ya kalau kita udah syukur kan katanya kamu pilih mana, kaya tapi pas butuh nggak ada, atau tidak kaya tapi pas butuh mesti ada. Jadi jawabnya sih nomor 10. Belum suke ya itu mana. Jadi jenenge Anggragasu Kanu Rifana Sayati. Oke. Sekarang Pak Muzamil kemudian kita suku-suku batok. Suku-suku batok ini juga. Suku batok ini das ini la ilaha illallah ya la ilaha ya. Siramo menyang Solo, kudu siramo aduso terus sholat menyang Solo. Oleh-oleh paling terus supaya kamu dapat pengayuman dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pak Jendit dan seterusnya itu cuma satu bisa orang Pak Jendit ya itu masih jelas ya. Dan seterusnya. Jadi luar biasa wali-wali kita juga. Makanya alhamdulillah meskipun sudah tidak ada wali itu masih ada wali itu. Urip ada di urip pura-pura ke belakang ada rokok nih kalau nekat aku tidak asal herbal ya. Jangan kimia ya. Dan Allah yang menciptakan tembakau. Barang siapa anti tembakau, aku laporkan kepada pemerintah. Karena saja tidak rumah sama aku seneng ngorok. Aku ya rasa ngorok, aku bisa ngukur mangan sepiro, kapan mangan, kapan leren mangan, kapan merokok, kapan ora, kapan ngopi, kapan ora, aku di konsep kafe. Dan alhamdulillah sampai hari ini Anda tahu kita semua sehat walafiat. Silani dalam Melayu toh, silani toh kerengan toh, silani. Apalagi pakai celana yang sarung, seriput-seriput, nah. Oke, terima kasih Pak Muzamil. Suku apa Pak Muzamil? Suku Batak nih. Nanti saya ya. Nanti suku Batak kita teruskan dengan cara Bukul Mustafa. Yang Bukul Mustafa ini dari Burda, tidak ada hubungannya sama ilmu Muhammadiyah. Ini dari Alexandria, dari Iskandaria. Syekh Imam Bushiri ya. Yuk, bertanya ya. Saya bagian misi Imam. Yuk.
intinya zakat itu kan kita mau berbagi satu sama lain, ya. Termasuk ini teman-teman berkumpul begini ini kan sudah saling berzakat. Beliau ini tadi sudah ngajak teman-teman bisa ketawa, ini sudah zakat. Karena sekarang banyak orang yang tidak bisa ketawa, jadi ketawa itu nggak bisa, guyon nggak bisa. Oh apa? Serius terus, panong terus. Jika tidak pernah mau berbagi kepada orang meskipun sedikit pun, gitu. Pokoknya hakku harus, tidak ada yang mengganggu. Karena sekarang Indonesia itu situasinya panas kan karena seperti itu, ya kan? Masing-masing kelompok tidak mau memberi kepada kelompok yang lain, gitu ya. Pokoknya kata kelompok ini hakku, katanya hakku. Akhirnya ini nggak ada budaya zakat.